Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen kas yang beranggotakan 1. Alif Fania Reno Sabudin, 2. Baisatul Munirah, 3. Siti Zulaifah, 4. Nika Widya Saputri, 5. Arif Nuridayat. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Selain itu, juga meliputi sebuah proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka panjang maupun pendek. Tujuannya, menurut William, tujuan manajemen kas yang efisien antara lain: 1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dan menekan biaya. 2. Mengurangi resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar. 3. Menambah fleksibilitas, lalu mendukung kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan menurut Andy Makantara menyatakan bahwa ada 3 tujuan yang ingin dicapainya, yaitu 1. Manajemen likuiditas. 2. Meminimalisasi kas menganggur. 3. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Fungsi manajemen kas menurut Ahmadi Murwanto: 1. Mengeliminasi saldo kas menganggur. 2. Mendepositokan penerimaan tepat waktu. 3. Membayar tepat waktu. Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana alokasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Yang pertama, ada ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan atau untuk mengeliminasi biaya akan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. Yang ketiga, perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo. Yang keempat, efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. Yang kelima, manajemen posisi-posisi risiko terkonsolidasi. Yang keenam, integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang. Adanya pemisahan fungsi pengelolaan kas, yaitu pemisahan fungsi penerimaan, fungsi pencatatan, fungsi pengeluaran, dan fungsi penyimpanan merupakan faktor lain yang mempengaruhi manajemen kas. Unsur-unsur manajemen kas. Menurut Ahmadi Murwanto, manajemen kas sektor publik meliputi 4 unsur, yaitu perencanaan, manajemen arus kas, mengendalikan saldo bank, dan investasi kelebihan kas. Sedangkan menurut Indrio Gito Sudarmo, terdiri dari 3 elemen antara lain: 1. Perencanaan, 2. Pengendalian kas, 3. Pengelolaan saldo kas. Pengukuran manajemen kas dinilai berdasarkan perencanaan kas dan remunerasi. Perencanaan kas atau forecasting. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai. Jika kemudian setelah semua kegiatan dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dioptimalisasi melalui penempatan uang pada bank sentral maupun dipergunakan untuk kegiatan investasi sehingga menjadikan manajemen kas yang optimal. Remunerasi. Salah satu bagian penting dalam manajemen kas adalah pemanfaatan saldo kas yang menganggur atau idle kas, sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi pemerintah melalui keputusan yang telah ditandatangani antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Disepakati bahwa Bank Indonesia akan memberikan remunerasi atau imbalan sebesar 65% dari BI Rate atas saldo kas negara pada rekening bank sentral.